Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Wahidin Putri dengan MPM 2235 dari kelompok 9, yang mana di sini studi kasus yang saya dapatkan adalah untuk jaringan gudang. Yang mana untuk jaringan gudang ini di sini terdapat ruang manajer, gudang, dan administrasi. Untuk di dalam soal sini sudah ditentukan untuk bagian konfigurasinya, yang mana di sini saya harus mengikuti yang di bagian gudang. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung menunjukkan bagian konfigurasi dan topologi. Di bagian topologi di sini kami terdapat satu router dan 3 switch, yang mana dari 3 switch tersebut terdapat 2 PC. Di sini yang terdapat switch 1, S1, S2, dan S3, yang mana di switch tersebut terdapat PC A, B, sedangkan untuk switch 2 terdapat PC C, D, dan PC 3 untuk E dan F. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan untuk konfigurasi di bagian switch 1, yang mana di sini terdapat PC C dan PC D. Baiklah, di sini saya akan langsung masuk ke bagian CLI, masuk ke enable. Di sini berfungsi untuk masuk ke konfigurasi. Selanjutnya kita ketik Setelah itu kita beri nama untuk switch ini, dinamakan dengan S1. Di sini sudah berubah untuk config S1-nya. Selanjutnya di sini kita berfungsi untuk memberi nama untuk VLAN-VLAN tersebut, yang mana telah ditentukan untuk kasus di awal. Untuk VLAN 10 di sini sudah ditentukan namanya adalah name manager. Sedangkan untuk VLAN 20 ini namanya name gudang. Untuk VLAN 30 di sini namanya adalah name administrasi. Selanjutnya di sini untuk VLAN ke-40 namanya adalah kompas. Dan selanjutnya untuk VLAN 90 namanya adalah name parking lot. Selanjutnya untuk VLAN 100 namanya adalah native. Setelah itu kita exit-kan terlebih dahulu. Setelah exit kita masuk lagi ke S1 bagian config, yang mana di sini kita masuk ke bagian interface VLAN 10. Yang mana di sini berfungsi untuk mengaktifkan switch port di bagian VLAN 10. Setelah itu, kita beri IP address untuk VLAN 10, yang mana di sini IP address-nya adalah 192.168.51.14 dengan default gateway-nya adalah 255.255.255.255.0. Selanjutnya, kita no-sh-kan. Setelah itu, kita exit terlebih dahulu. Setelah kita exit, kita masuk lagi untuk memberikan IP default gateway-nya. Yang mana untuk IP default gateway-nya adalah 192.168.51.1. Selanjutnya di sini interface range FN0 3/4, yang mana di sini digunakan adalah 1 dan 2, dan untuk FN0 di sini merupakan yang dipakai adalah 5, sedangkan untuk 5 yang dipakai 5, dan selanjutnya yang kami gunakan adalah di bagian 7 dan 8. Makanya di sini dibuat interface range FN0 3-4, FN0 6, FN0 9-24, yang mana gigabase-nya adalah 1-2. Setelah itu kita masuk ke switch mode access.
Yang mana ini berfungsi untuk mengaktifkan mode akses, yang mana yang kami pilih adalah interface VLAN 90. Setelah kami aktifkan VLAN 90 di sini, kami SH-kan terlebih dahulu. Setelah itu kami exit lagi. Setelah kami exitkan, kami masuk lagi untuk ke interface range F07 sampai 8, yang dimana ini merupakan ini merupakan yang kami gunakan. Ayo, gimana? Mas, gua belum beli motor itu udah pagi-pagi itu kan? 500 itu Setelah itu, setelah masuk ke range 7 sampai 8 di sini, kami masuk lagi ke switchport mode access. Yang mana di sini kami masuk untuk VLAN 10. Setelah itu kami masuk lagi untuk interface F05, yang mana ini merupakan yang kami gunakan. ada kurang ya. Setelah itu kami aktifkan mode terang. Lihat ini. Setelah kami aktifkan mode terang di sini, kami pilih dulu untuk mode terangnya ini, kami pilih untuk native VLAN 100-nya. Setelah itu kami pilih lagi untuk switchport from alone, yang mana di sini berfungsi untuk hanya VLAN yang kami pilihlah yang dapat boleh melewati terang tersebut. Rokok lagi. Yang mana di sini sintaknya adalah switchport from allow, yang mana kami pilih di sini untuk VLAN-nya ada 10, 20, 30, 40, dan 100. Setelah itu kami exitkan terlebih dahulu. Kami exitkan lagi. Setelah kami exitkan, kami tunjukkan terlebih dahulu show VLAN brief. Di sini sudah sesuai, yang dimana di sini VLAN yang tidak digunakan maka dia akan ke VLAN 90 selanjutnya semuanya. Sedangkan untuk VLAN pertama di sini ada 10 dan 20 ini telah aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Riza Umami Aiman dengan NPM 2235103774. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk kali ini, teman saya sebelumnya Anggita Wahyudini Putri telah membahas mengisi konfigurasi di S1. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi di S2-nya. Untuk yang pertama itu langsung masuk aja ke CLI, lebih kurang sama kayak di S1. Enable konfigurasi, masuk ke terminal, baru ubah hostname-nya. Nah, untuk kali ini langsung aja berikutnya itu adalah pemberian nama VLAN sesuai dengan yang ada di catatan. Untuk VLAN 10 itu name-nya name manager. VLAN 20 down
Itu baik-baik aja. Pinggir, tunggu kau. Yang terakhir itu Villan 100. Alasan lain juga apa? Tinggal. Bulan kedua. Kalau sudah memberi nama film, selanjutnya langsung exit saja. Nah, untuk sekarang itu langsung masuk ke interface VLAN 10 untuk menambahkan IP address-nya. Dapat jadi telepon. Banyak dulu kalau. Nah, kita nyaman kalau di Malaysia. Ya orang kan mau. When. Belum salah gue Hah? Nah, untuk pemberian nama IP-nya itu ada di 192.168.51.15. Langsung di enter aja. No shutdown. Exit. Untuk selanjutnya itu pemberian IP default gateway-nya. Udah ada di orang. Di tempat. Kan mungkin kondisi mana dengan yang tinggal? Mana ah? Kalau Selanjutnya itu masuk ke interface ring apa yang untuk ngapain portnya. anjing Masuk ke switch port mode access. wow Baru switch port access ke VLAN 90. Shutdown kan. Ini tandanya udah dipindahin. Lalu langsung exit saja. Berikutnya itu masuk ke interface ring di F0 11 sampai 12. Baru switch port mode access. asik Baru switch port aksesnya itu ke VLAN 10. yang dek itu oke bentar saudara debu ibu Langsung exit saja. betul debu itu cerita Nah, kalau udah berikutnya itu ke interface F0/1. Baru switch for mode terang. Ini untuk masuk ke mode terang dulu. Iya, betul. Baru masuk ke switch port terang natif di VLAN 100. Ini untuk allowed-nya itu di sini ada VLAN 10, 20, 30, 40, dan 100. Kok ada? Nah, jadi pasang tuh.
baru kalau udah exit aja. Wih, berapa? Aku nggak mau aja gitu. Aku. Ini untuk show villain briefnya untuk setiap villain itu udah dikasih nama juga sesuai ketentuan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najurisha dengan NPM 223510649. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi switch 3. Yang pertama, itu kita melakukan enable, lalu masukkan ke konfigurasi terminal. Setelah itu, pemberian nama hostname-nya, lalu lanjutkan dengan pemberian nama-nama pada VLAN. VLAN 10, name manager, lalu VLAN 20, name gudang, lalu VLAN 30, name administrasi, lalu VLAN 40, name kompas, lalu VLAN 90, name parking lot. Yang terakhir VLAN 100, name native. Lalu exit dan kita masuk ke interface VLAN 10 untuk penamaan IP address-nya. Lanjut IP address 192.168.51.16, lalu 255.255.255.0. Oh, nolnya kurang. Oke, IP address 119.168.51.16.255.255.255.0. Selanjutnya no shutdown, lalu exit, lalu masuk ke IP default gateway 192.168.511. Oke. Selanjutnya masuk ke interface range F0 slice 3 sampai 14, lalu F0 slice 17 sampai 24, lalu G0 slice 1 sampai 2, lalu masuk ke switch port mode diakses, lalu switch port akses VLAN 90, lalu shutdown dan exit, lalu masuk ke interface
range F0 slice 15 sampai 16. Lalu switch port mode akses lagi, lalu switch port akses VLAN 10, lalu exit. Selanjutnya interface F0/2, lalu masuk ke switch port mode terang, lalu switch port terang, native VLAN 100. Setelah itu switch port terang, allow VLAN 10, 20, 30, 40, dan 100. Lalu exit lagi, dan kita coba lihat show VLAN brief. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ferdinand Nur Anissa dengan NPM 22351034. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian router. Nah, jadi di sini kan router terhubung dengan switch di mana gate-nya itu 0/0/1. Baik, langsung saja melakukan konfigurasi ke CLI. Reset pun tentunya. Oke, baik. Pertama di sini saya masuk sebelumnya. Bos. Di sini saya sudah membuat catatan apa saja yang harus dilakukan di router, di mana saya masuk dulu dengan enable, kemudian konfigurasi terminal. Mungkin saya ubah menggunakan hostname R1. Kemudian di sini interface G0/0/1, di mana ini untuk mengaktifkan interface fisiknya. Jadi ini merupakan jalur terang ke switch. Oke. Baik, langsung saja. Kemudian di sini no SH. Baru kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface G0/0/1.10. Nama aku. Nah, fungsi dari G0/0/1.10 ini dia di mana untuk agar router menangani lalu lintas untuk VLAN 10. Langsung saja. Ini ada description manager network. Kemudian encapsulate.1 key 10 atau 10. Selanjutnya ini adalah untuk IP address-nya. Maaf, ini adalah IP default gateway-nya. Kuat. Besok. Oke, setelah selesai langsung saja
Di sini Nggak boleh dikat ya. SH baru exit. Nah, setelah itu langsung saja masuk ke interface D0/0/1.20 dengan nama description-nya itu gudang network. Setelah itu encapsulation.1key20 dan setelah itu ini IP address-nya. Kemudian masuk lagi untuk interface G0/0/1.30 dengan description administrasi. Kemudian encapsulation.1key-nya 30. Dan terakhir ini alamatnya, alamat IP-nya atau IP address menjadi default gateway. Ya, tahu dong. Kemudian ini interface description-nya Kompas atau namanya ini Kompas. Selanjutnya di sini encapsulation dot-nya itu .1key-nya itu 40 dan IP address-nya itu atau IP default gateway-nya itu 81.1. Kemudian ke SH baru exit. Dan terakhir kita masuk ke VLAN 100 atau native VLAN. Ini dengan description native sesuai namanya. Encapsulation-nya 100 native. Baru kita exitkan 2 kali. Oke, setelah selesai, di mana routernya dan switch serta PC-nya sudah terhubung, tidak lupa untuk memberikan alamat IP configuration-nya, IP address-nya, di mana di sini kami mengalamatkan untuk PCA, di mana 192.168.51.13. Ini subnet mask-nya. Kemudian ini juga. Satu 192.168.51.18. Oke. Selanjutnya yang di PCC yaitu 192.168.61.12. Maaf, pulang. Oke, sudah PCC dan PCD. 192.168.61.20. Kemudian yang E. Sini 192.168.71.19. Dan yang terakhir
192.168.71.17. Oke, selesai untuk konfigurasinya. Selanjutnya di mana saya akan melakukan ping antara PC A ke PC B. Successful. Selanjutnya melakukan ping dari PC A ke default gateway dan PC A ke switch 2. Di mana switch 2 ini tuh baik, selanjutnya saya melakukan ping dari PC A ke default gateway. Di mana saya buka PC A. From default gateway-nya itu dari PC A dia 192.168.51.1. Baik, di sini sudah tertera dengan jelas bahwa berhasil melakukan ping-nya. Selanjutnya yang terakhir dari PC A ke switch 2. Nah, di mana switch 2 itu 168.51.15. Ini dia switch 2-nya 192.168.51.15. Ini dia PC A. Oke, sudah tertampil bahwa berhasil melakukan ping. Mungkin untuk yang pertama tadi saya kan terlalu simple, maka saya akan melakukan pemanggilan secara manual di mana ping 192.168. Di mana ping dari PC A ke PC B 192.168.51.18. Oke, sudah berhasil. Sekian hasil dari kami. Lebih kurang dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.